A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma rahamna bil Qur'an. Hadirin Bapak, Ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kekuatan oleh Allah, izin dari Allah untuk dapat kembali mengawali hari ini dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita selama kita hidup di dunia ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah terhapusnya dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba Allah yang selamat di dunia sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh kali ini izinkan saya untuk menyampaikan satu hal yang sangat penting tetapi sering dilupakan, yaitu adalah tabayyun. Tabayyun adalah sikap memeriksa kebenaran suatu berita sebelum percaya atau menyebarkan berita tersebut. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu aw tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'tum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah kebenarannya, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan itu. Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi sebuah peristiwa. Rasul mengutus Walid bin Uqbah untuk mengambil zakat dari sebuah kabilah. Namun ketika mendekati kabilah tersebut, Al-Walid bin Uqbah tadi merasa takut karena teringat di masa lalu kabilah itu sangat berbahaya. Kemudian Nabi SAW mendapat berita dari Walid bin Uqbah tadi. Dia karena dia mau, dia datang ke sana, dia takut. Kemudian dia tidak jadi ke sana, tapi malah membawa laporan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka menolak zakat dan ingin membunuhku. Jadi dia ini belum sampai ke kabilah itu dengan alasan takut. Nah, terus dia, daripada saya datang ke sana, udahlah saya sampaikan ke Rasul berita ini saja. Nah, akhirnya dia menyampaikan berita yang tidak benar. Dia memfitnah kabilah itu dengan kata mereka menolak zakat dan ingin membunuhku, katanya. Nah, mendengar berita itu Nabi SAW hampir saja mengirim pasukan untuk menyerang kabilah tersebut. Namun sebelum itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, sebagai peringatan agar tidak terburu-buru percaya pada kabar tersebut.
Tapi harus tabayun, harus diklarifikasi dulu sebenarnya bagaimana keadaannya. Setelah diklarifikasi ternyata orang tadi itu tidak sampai ke sana dan berita itu tidak benar. Justru malah kabilah itu sangat patuh dan ingin sekali menyerahkan zakat. Nah ini hampir terjadi peperangan gara-gara suatu berita yang tidak dicek terlebih dahulu. Maka ini kita bisa ambil ke kehidupan kita saat ini, ya. Banyak terjadi perpecahan di antara masyarakat, bahkan dalam keluarga, ya, dalam jamaah, dalam terutama di negara dan seterusnya, ya. Itu karena mudah percaya dengan kabar yang ada di media sosial, gitu ya, yang tidak kita periksa dulu sumbernya ini benar atau tidak, seperti itu. Nah, ini perlu sekali, maka ini perintah Allah, tabayyun. Kita klarifikasi dulu ini benar atau tidak, barulah kita sampaikan kepada orang lain, kita sebarkan atau kita percayai minimal. Nah ini jangan sampai kita langsung saja men-share atau menyebarkan suatu berita. Ya, pernah suatu peristiwa itu ketika ada share di dalam sebuah WA misalnya. Nah itu ada, kalau tahun ini sekarang ini kita sudah masuk bulan Rajab. Nah ternyata kita ini belum masuk bulan Rajab, masih Rabiul Akhir. Nah sudah menyampaikan kalau kita udah masuk bulan Rajab. Kalau kita tidak klarifikasi dulu, tidak kita cek dulu kebenarannya, maka kita share ke orang lain sehingga orang meyakini kita sekarang bulan Rajab. Nah sudah mendekati Ramadan, berapa bulan lagi. Nah ini yang perlu kita hindari. Bagaimana contoh nyata di zaman sekarang tahun 2023 itu pernah ada, ya, isu penculikan anak itu tahun lalu, ya, tahun 2023 itu Indonesia sempat digemparkan dengan isu penculikan anak yang viral di media sosial gitu ya. Akibatnya ada orang-orang yang tidak bersalah dituduh penculik, ya, dituduh dengan ini dan segala macam. Setelah dicek ternyata itu adalah hoax, ya. Itu perlu kita hindari. Nah, ada juga di dulu, ya, tahun-tahun beberapa waktu ini ada yang bantuan BPJS itu Pak, ya. Mungkin pernah dengar itu, ya. Ada bantuan BPJS, kita mau dapat bantuan 250 juta gitu ya dari BPJS. Ternyata setelah diklarifikasi kabar itu tidak benar dan bukan program resmi pemerintah. Nah, kalau kita tidak bertabayun maka bisa ada yang tertipu dan seterusnya. Belum lagi kalau dalam keagamaan kita, ya, yang mana banyak sekali potongan-potongan video sekarang nih Pak. Ustadz-ustadz yang luar biasa menyampaikan kajiannya, menyampaikan ilmunya, tapi dipotong-potong terus dibenturkan dengan ustadz yang lain dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ya, ini merupakan suatu hal yang sangat tercela sekali karena ini merupakan sifat fitnah, hoax dan seterusnya. Tujuannya mungkin baik, tapi gara-gara kita seperti itu menjadi perbuatan yang dosa. Maka dari itu Rasulullah SAW juga bersabda, kafa bil mar'i kadziban, ya, ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Ya. Cukuplah seorang dianggap berdusta kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Ya. Maka mari kita jadikan tabayun, ya, klarifikasi sebagai budaya hidup kita. Periksa dulu sebelum percaya, klarifikasi dulu sebelum menyebarkan. Jangan sampai kita menjadi sebab perpecahan di keluarga, ya, di masyarakat, bahkan di negara kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang menjaga lisan, telinga dan jari-jari kita dari menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar, dan mudah-mudahan, ya, umat Islam tetap bersatu di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya sampaikan, kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Jadi kita dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.